Selamat datang di podcast Prasmul Gear Up 2021 angkatan NAP 083. Di sini kita akan ngobrol sedikit tentang edukasi. Yuk kita mulai dengan perkenalan terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama gue Muhammad Ramadzi, panggil Rahmat. Ya, next. Halo semua, nama saya Hansen Aurelius. Halo, nama saya Jesslyn Wijaya. Halo, nama saya Aswin Karang. Halo, nama saya Michelle Lawardi. Halo, nama saya Isabel Kafisha. Nama saya Maren Marcia Martin. Halo, nama saya Gavin Noval. Nama saya Nathan Silvanus atau Nathan, dan pada podcast kali ini gue yang akan menjadi moderator. Oke, kita mulai aja ya podcastnya nih. Pertama-tama nih, gue mau nanya deh berawal dari Hansen. Gue mau nanya nih, kan kita lagi ngebahas soal education ya, sekolah online, sekolah offline gitulah, sekolah. Nah, menurut Hansen nih, pengalaman sekolah online atau offline tuh apa sih? Pengalaman lu pribadi. Oke, jadi gue bakal mulai dengan pengalaman gue sekolah offline dulu ya, karena yang lebih lama. Jadi sekolah offline gue tuh lebih apa ya, lebih kayak interaktifnya sama teman-teman, terus kayak interaktif antara murid dan guru itu lebih kesinambungan ya, maksud gue kayak lebih enak aja gitu. Pembelajarannya juga bisa lebih cepat untuk didapetin sih, kalau gue pribadi ya. Sedangkan online ini, buat gue tuh kayak adaptasinya mungkin susah ya. Awal-awal tuh jadi kayak teknologi kita harus ngerti tentang masalah Zoom, masalah apa gitu. Mungkin itunya aja sih. Dan kayak ngobrol sama temennya juga lebih jadi nggak enak gitu. Kalau dari gue itu aja sih pengalaman online dan offline yang membedakan. Oke. Nah, terus gue mau nanya ke satu lagi, siapa yang mau bersedia menjawab pengalaman pribadinya sekolah offline dan sekolah online? Jesslyn. Oh, Aswin. Saya. Oke, boleh. Pengalaman saya sekolah offline itu lebih seru ya, karena ada teman-teman gitu, jadinya bisa bercanda. Tapi jeleknya ada teman bisa bercanda tuh sih waktu di kelas. Kalau teman jadinya malahan lebih fokus main-main daripada ke pelajarannya. Jadinya keluar kelas, semua pelajarannya bisa kayak hilang gitu. Kayak jadi, wah apa yang dipelajarin tadi? Sibuk bermain soalnya. Kayak nggak bisa dengerin gitu. Terus, sekolah online, kesan sih ya kayak Hansen bilang itu, kayak kurang interaktif gitu. Jadinya kan otomatis lebih susah gitu untuk online. Tapi karena itu lebih susah, itu nggak tahu kenapa saya jadi lebih termotivasi jadinya untuk belajar lebih keras gitu untuk yang online. Karena saya tahu bakal lebih susah gitu. Jadinya nilai saya jadi lumayan bagus sih baru dapat hari Senin kemarin. Ya, mungkin ada yang mau berbicara lagi lainnya? Next siapa? Boleh? Ini topiknya masih sama nih, pertanyaan pertama. Masih, pengalaman pribadi. Kalau gue pribadi sih ya, kalau sekolah offline itu serunya di interaktif sama organisasinya sih. Kayak banyak juga kayak club after school gitu kan banyak banget kan ya. Itu seru banget. Cuman kalau selama online, jujur aku merasa lebih kayak bisa get into the materials gitu. Lebih paham materinya karena aku punya banyak waktu untuk bisa baca setiap materi yang dikasih itu pribadi gitu. Jadi lebih bisa mendalami setiap materi yang ada. Cuman minusnya ya itu kayak rasa lonely dan kadang-kadang gampang bosen sih kayak gitu. Terus siapa lagi yang mau melanjutkan setelah Jesslyn? Mungkin? Gue deh. Oke, Kafisha. Kalau gue sih kurang lebih sama ya sama semuanya. Kalau gue itu, gue pribadi sih lebih suasana belajarnya tuh lebih dapet lah kalau di sekolah. Tapi kalau online sendiri tuh
jadi lebih banyak waktu ya untuk diri sendiri. Jadinya tuh belajar tuh jadi lebih fokus ya, walaupun nggak ketemu teman-teman. Jadi sebenarnya nilai gue waktu online itu cenderung lebih bagus sih bisa dibilang. Tapi kalau dari soal seru itu tuh pastinya lebih seru ini ya, kalau misalnya kita offline. Karena kalau sekolah gue sendiri itu, gue itu pakai program moving class. Jadi setiap perpindahan pelajaran itu gue pindah kelas. Jadi tuh menurut gue itu yang seru sih, karena kayak sebenarnya bisa jalan-jalan gitu ya. Ya itu sih kalau dari gue. Oke. Ini ya, gue akan langsung ke pertanyaan yang kedua nih buat yang belum jawab. Ini kesempatan kalian. Nah, pertanyaan kedua nih, gue mau nanya nih, kayak apa sih positif atau negatifnya dari sekolah online atau offline? Jadi kalian bisa kasih tahu mungkin apa. Siapa yang mau mulai duluan mungkin? Boleh? Oke, Atau mau Michelle? Marian duluan? Terserah, duluan aja. Yaudah, gue dulu ya. Oke. Jadi menurut gue offline itu ya lebih bisa bertemanan sama orang gitu. After school kan langsung kayak hangout kan. Kalau online after school ya mandi, makan gitu kan ya. Offline juga selain gue lebih ngerti offline, soalnya lebih bisa interaksi sama gurunya langsung. Kalau online kadang-kadang dulu sih pas SMA mereka kayak video, terus ada yang send ke Google Classroom, jadi nanyanya kayak pribadi. Itu doang sih. Oke, next. Ada yang mau nambah? Gua. Maureen? Maureen? Boleh. Kalau menurut aku sih kalau belajar online bedanya dampaknya belajar online itu banyak banget sih negatif positifnya itu. Pertama kalau offline itu kan lebih banyak positifnya lah ya daripada online. Kan kalau offline itu kan kita bisa ketemu teman, bisa tanya-tanya gitu kalau belajar. Terus lebih banyak pengalaman juga kan sama teman-teman gitu, banyak kenangannya, bisa jalan-jalan atau bisa kemana gitu. Terus juga kalau offline itu kan, kalau sama gurunya itu kan bisa tanya langsung gitu. Terus lebih ngerti juga kalau dijelasin. Terus kalau dibandingkan dengan online itu agak sulit gitu kalau mau nanya sama gurunya. Terus kalau dari aku sih suka kurang ngerti gitu kan, walaupun sudah nanya sama gurunya tapi tetap masih kurang gitu. Terus juga sama teman itu komunikasinya juga kurang juga kalau online kan, nggak bisa deket gitu, nggak bisa nanya lebih dalam juga gitu. Terus kalau soal sekolah sih, sekolah online atau offline itu kalau menurut gua sih itu belajar gue jadi agak berkurang gitu, kayak nilai gue juga makin turun kalau online gitu dibandingkan kalau offline. Kalau offline itu kan gue belajarnya gitu bisa nanya, kalau online kan nggak bisa lah ya, jadi nurun kan. Malah akhir di SMA itu gue dapet C banyak dapet C juga daripada B-nya gitu kan. Kalau offline biasa banyak B gitu. Itu aja sih positif Oke. negatifnya kalau menurut gua. Nah, ini tinggal ke pertanyaan paling terakhir nih ya. Hikmah apa sih yang kalian dapetin dari pandemi ini untuk dalam aspek education? Ini Gavin atau Rahmat dulu mungkin sampai dulu. Ya, boleh ya. Oke. Kalau hikmah dari gua sih, gua tahu betapa pentingnya dari komunikasi gitu kan.
Soalnya kan kalau kita dulu tugas kelompok gitu kan, kita tuh sering banget komunikasi sama antar teman ya. Tapi kalau pas yang pas sudah pandemi, terus belajar online itu kayaknya komunikasi tuh jadi terputus gitu. Jadi kalau tugas kelompok biasanya ada yang carry atau gimana gitu kan, kita gak terlalu dapat pelajarannya dari tugas kelompok itu karena kita misalkan dibantu teman yang lebih banyak peran dalam tugas kelompoknya itu daripada kita, karena kan apa tuh susahnya komunikasi gitu kan. Kalau itu sih dari gue, komunikasi itu penting banget. Gavin, terakhir mungkin ada. Kalau aku sih setuju sama Rahmat ya. Kalau penting banget kalau komunikasi itu kalau misalkan offline gitu tuh baru terasa tuh pas online gitu. Karena apa ya? Bonding agak lebih susah dengan temen ya kalau offline. Kalau online. Jadi kalau online itu hikmahnya itu paling tidak secapek offline ya kalau menurut aku. Terus palingan juga waktu untuk resting dan refreshingnya juga lebih banyak kalau online dibanding offline. Dan terakhir itu mungkin online tuh cukup memaksa kita lebih beradaptasi lebih cepat ya dengan teknologi. Soalnya kan kalau kita tidak tahu sama sekali dengan teknologi itu nanti cukup menyulitkan dalam mengerjakan tugas. Jadi mungkin meningkatkan kemampuan teknologi kita semua gitu jadi membantu dalam educationnya untuk hal itu. Kalau gue sih itu aja. Jadi kayak kesimpulannya adalah sekolah offline tuh lebih bagus daripada sekolah online. Tapi sekolah online juga tetap ngasih dampak-dampak positif juga kan buat kalian. Ada juga yang jadi lebih Secara juga overall offline ada itu juga yang jadi lebih kayak nilainya meningkat, ada juga nilainya turun. Jadi masing-masing ada plus minus. Ya, berikut podcast dari kelompok NAP 83. Terima kasih. terima kasih. Terima Guys, bye.